Halo sobat, kembali lagi dengan saya, Denny. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi tips cara membuat media pembelajaran menggunakan media PowerPoint agar presentasi kita jauh lebih menarik ketika kita mengajar siswa kita di sekolah. Oke, langsung saja pada tutorial cara membuat media pembelajaran menggunakan media PowerPoint. Hal pertama yang sobat harus lakukan adalah membuka aplikasi PowerPoint itu sendiri. Nah, pada tampilan awal kita klik saja blank presentation. Oke, jadi inilah tampilan awal dari PowerPoint sobat sendiri. Oke, hal pertama yang akan saya kerjakan adalah memilih desain yang saya akan gunakan pada media PowerPoint yang akan saya buat. Jadi, cara membuat desainnya sangat mudah. Pada menu di atas ini, kita pilih saja desain. Nah, di sini sudah ada beberapa contoh desain yang sobat bisa pilih. Kita klik bagian ini, More, untuk mendapatkan beberapa pilihan lain lagi. Di sini saya akan menggunakan yang ini saja. Tinggal diklik, kemudian inilah desain yang saya pilih untuk di PowerPoint saya ini. Langkah berikutnya, saya akan menambahkan di sini title. Oke, title. Judul dari titlenya saya akan ketik opening karena ini merupakan tampilan awal, sehingga saya memilih kata opening sebagai pembuka. Tinggal digeser saja, disesuaikan dengan selera sobat sendiri ya. Kalau saya lebih suka meletakkan di sudut pojok kiri atas. Oke, seperti ini. Kemudian di sini ada click to add subtitle. Apabila di sini sobat ingin menambahkan subtitle, bisa sobat ketik pada kolom yang sudah disediakan. Namun, apabila sobat di sini tidak memerlukannya, bisa tinggal di delete saja. Oke, karena saya di sini memerlukannya, jadi saya akan menggunakan ini, tetapi letaknya saya akan pindahkan, saya bawa ke atas seperti ini agar dia sejajar dengan kata opening yang ada di atas ini, tapi saya letakkan di bawah openingnya. Oke, ini panduan saya biasanya untuk membuat beberapa keyword ya, keyword atau kata kunci agar saya tidak lupa seperti itu. Jadi saya di sini sekarang ingin menambahkan bullets. Caranya adalah pergi ke home, kemudian dari home ini diklik bagian ini. Oke, bullets yang paling sering saya gunakan di sini adalah yang kotak seperti ini. Tinggal diklik saja. Kemudian biasanya saya di sini ketikkan yang pertama itu ada greeting, salam, kemudian ada doa, praying, kemudian ada perception, and then learning objective. Ya, sobat, ini hanya contoh saja ya. Jadi nanti tinggal sobat sesuaikan saja dengan kebutuhan sobat sendiri. Oke, setelah saya selesai membuat tampilan halaman depan, sekarang saya akan beranjak ke poin yang kedua. Caranya adalah untuk menambahkan slide baru, tinggal diklik bagian new slide, kemudian pilih yang title only. Jadi ini hanya option ya, jadi sobat bisa di sini disesuaikan saja dengan kebutuhan sobat sendiri. Oke, karena saya di sini hanya memerlukan yang ini, saya akan pilih title only. Oke, kemudian dari sini sekarang saya akan beranjak ke tujuan pembelajaran.
learning objective. Ini bisa digeser lagi, disesuaikan. Ya, mungkin saya taruh di sini saja ya. Oke, kemudian sekarang saya akan menambahkan beberapa poin dari tujuan pembelajaran. Saya di sini memerlukan text box. Oke, bagi sobat yang masih bingung cara menambahkan text box, caranya sangat mudah. Text box itu letaknya di menu insert. Kemudian dari menu insert ini kita pilih shape. Kemudian kita pilih yang ini, text box. Dia letaknya paling pojok kiri atas. Tinggal diklik, kemudian kita klik di sini, tahan, lalu kita drag, sesuaikan lebarnya. Oke, anggap saja seperti ini, karena nanti kita bisa rubah lagi, atau kita bisa perbesar maupun kita perkecil lagi. Oke, saya rasa di sini tinggal dilepas saja. Kemudian sekarang saya pergi ke ballet untuk menambahkan poin-poinnya. Jadi untuk tujuan yang pertama itu adalah peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari manual prosedur teks dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menemukan informasi rinci pada teks label, pada teks Oke, anggap saja seperti ini ya sobat. Jadi sekarang hal yang saya ingin lakukan adalah ingin memperbesar ukuran atau size font yang ada di tujuan pembelajaran ini. Caranya sangat mudah ya sobat. Yang pertama itu kita blok dulu semua tulisan ini. Kemudian pada ukuran font ini kita sesuaikan dengan ukuran yang kita inginkan. Anggap saja sekarang saya mau memakai ukuran 24, tinggal diklik. Kemudian yang perlu saya lakukan berikutnya adalah mengatur jarak atau line space dari tulisan ini. Caranya sangat mudah, kita biarkan tulisan dalam keadaan di blok seperti ini, kemudian kita pilih yang menu ini, line spacing, kita klik, kemudian kita pilih 1,5. Saya biasanya menggunakan 1,5. Oke. Nah, setelah ini, sekarang saya akan beranjak ke materi dari yang akan saya sampaikan kepada peserta didik. Oke, caranya kita tinggal pilih saja lagi di sini blank ya. Pada kesempatan ini saya akan menggunakan yang blank saja. Oke. Dari sini sekarang saya akan menambahkan dulu title. Agar lebih menarik tampilan titlenya, saya akan menggunakan shape yang disediakan oleh aplikasi PowerPoint ini sendiri. Caranya sangat mudah. Untuk mendapatkan shape yang kita inginkan atau yang sudah disediakan di sini, kita klik saja insert, kemudian pilih shape. Nah, di sini sobat lihat di sini ada banyak sekali pilihan shape-nya yang kita bisa gunakan. Jadi saya di sini ingin menggunakan shape yang ini saja. Saya pilih secara random saja ya. Kemudian kita tahan, klik, tahan, kemudian kita geser. Anggap ukurannya seperti ini. Nah, dari sini sekarang saya ingin merubah warna. Oke, katakanlah sobat ingin merubah warna dari shape ini. Caranya sangat mudah ya. Pertama, klik pada menu ini, more. Nah, kita pertama tinggal disesuaikan dulu. Mau dia hanya berwarna pinggiran saja seperti ini, tapi dalamnya polos, putih ya seperti background, atau seperti ini juga bisa.
Oke, ini hanya beberapa contoh saja. Oke, contoh lain lagi ketika sobat ingin merubah warna dalamannya, tinggal dipilih di shape fill. Kemudian di sini ada banyak sekali contoh warna ya, itu sobat bisa pilih. Sekarang saya akan pilih warna yang ini saja. Oke, katakanlah saya pilih yang ini sebagai contoh. Oke, sudah. Kemudian caranya menambahkan teks di sini, tinggal diklik saja pada shape ini. Tinggal kita pilih sekarang atau kita ketikkan sekarang materi atau poin dari materi yang kita akan ajarkan. Karena di sini saya akan mengajar manual procedure text, jadi pada judulnya ini saya akan ketik saja manual procedure text. Oke, yang menjadi perhatian saya di sini adalah fontnya, warna font tulisan dengan warna shape-nya di sini dia kontras ya, jadi tidak movement warnanya. Jadi saya akan merubah warna fontnya terlebih dahulu. Tinggal kita blok saja, kemudian kita rubah warna fontnya atau font color-nya, kemudian kita sesuaikan agar warnanya tidak mati. Jadi di sini saya pilih yang netral saja, yang warna hitam. Kemudian saya akan bold biar lebih tebal. Oke, kemudian ketika sobat ingin merubah fontnya, sobat bisa dapatkan di menu ini di font. Ya, disesuaikan dengan keinginan sobat sendiri. Saya anggap saja pilih yang ini. Saya biasanya pakai yang Berlin Sans yang ini ya. Kemudian fontnya saya besarkan biar lebih jelas dilihat oleh siswa saya. Oke, dari sini sekarang saya akan membuat beberapa poin di bawahnya mengenai cakupan materi yang akan saya sampaikan kepada peserta didik saya. Nah, yang pertama saya akan memilih yang ini saja biar lebih simple, karena saya sejujurnya suka yang lebih simple saja. Yang pertama di sini contohnya saya akan buat saya pakai ini saja. Oke, yang pertama itu tentu pengertiannya terlebih dahulu ya, definition. Oke. Kemudian yang kedua saya mau blok saja ini biar ukurannya sama. Kita tinggal klik tabelnya ini, kemudian kita copy and paste. Nah, tinggal sekarang diatur lurusnya biar sama. Karena di sini ada 4 submateri, jadi saya buat 4. Tinggal diblok saja, tinggal digeser. Anggap seperti ini dulu ya. Sekarang tinggal kita rapikan. Oke. Nah, dia sudah berjejer. Yang pertama sudah benar terkait dengan definisi. Yang kedua sekarang adalah social function. Oke, tulisannya lebarnya kurang lebar, ini saya tarik lagi. Kemudian setelah itu ada generic structure. Kemudian kita lebar kembali. Language features. Nah, jadi sobat, ini adalah beberapa materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Yang pertama ada pengertian, social function, generic structure, dan language features. Oke, sekarang biar lebih menarik, nanti saya akan ajarkan cara menambahkan beberapa transisi. Ya, transisi ini cenderung yang saya temukan di beberapa media yang dibuat oleh rekan-rekan saya itu cenderung monoton. Jadi nanti saya akan ajarkan bagaimana cara membuat transisi agar lebih menarik. Tentunya peserta didik juga akan lebih termotivasi ketika mengikuti proses pembelajaran. Oke, mungkin sekarang saya akan tambahkan slide lagi satu saja biar tidak lama juga nanti pembahasannya. Kita di sini pilih blank. Nah, katakanlah sekarang sobat ingin memberikan sebuah menginsert video. Ya, mungkin ada yang bertanya bagaimana ya caranya menginsert video agar videonya itu sudah include di dalam PowerPoint kita. Jadi seolah-olah cukup satu media untuk menampilkan semua yang kita ingin sajikan. Karena di beberapa di beberapa kondisi yang saya temukan itu ada rekan-rekan yang ingin menampilkan video tapi mereka harus 2 kali kerja. Dalam artian itu membuat media dengan PowerPoint. Ketika ingin memplay videonya, PowerPoint-nya harus di-close, kemudian membuka videonya secara manual. Itu lumayan ya, itu lumayan menghabiskan waktu dan tenaga. Oke,
langsung saja. Caranya adalah untuk menginsert video agar videonya berada di tampilan PPT ini. Saya akan ajarkan dulu tutorialnya. Yang pertama, klik insert ya sobat ya, klik insert, kemudian klik video. Di sebelah kanan ini ada icon video, insert video, kita tinggal klik saja. Kemudian karena videonya sudah saya download, jadi video sudah tersimpan pada laptop saya, jadi saya tinggal pilih saja this device. Nah, this device, jadi ini beberapa video yang saya sudah sudah saya download. Saya hanya pilih satu saja sebagai contoh ya. Contohnya yang paling ini, mungkin yang ini saja biar lebih cepat saja. Example 1, tinggal di insert. Oke, tampilannya akan seperti ini ya sobat ya. Ini full size, jadi seukuran dengan layar PPT-nya. Karena saya ingin menambahkan title di atas ini, jadi saya akan memperkecil size dari video ini. Tinggal diklik saja bagian atas, boleh kiri boleh kanan, saya di kiri saja ya. Tinggal di drag sedikit, disesuaikan dengan keinginan sobat ya. Oke, anggap saja seperti ini. Oke, nampaknya kurang kecil agar tulisannya juga sebentar kelihatan. Oke, anggap saja seperti ini. Kemudian sekarang saya ingin menambahkan title lagi. Oke, karena tadi saya sudah menambahkan title sebelumnya pada manual prosedur text, tinggal saya copy saja yang ini. Kemudian saya paste di tampilan slide ini. Nah, kita atur dulu jaraknya, posisinya biar tengah-tengah. Kemudian di sini saya ganti judulnya menggunakan example. Ya, sebagai contoh ini kita bisa kecilkan juga. Oke, kita atur ulang posisinya. Ya, oke. Ya, jadi tampilannya seperti ini nanti sobat. Ya, ketika ini diklik, maka videonya akan otomatis diputar. Ya, jadi tampilannya kurang lebih seperti itu. Nah, jadi sekarang yang ingin saya ulas lagi adalah cara bagaimana menambahkan transisi agar media PowerPoint yang sudah kita kerjakan lebih menarik lagi tampilannya di depan peserta didik. Oke, yang pertama kita pilih dulu di bagian transition ya. Transition ini sebenarnya di PowerPoint sudah menyediakan beberapa pilihan, tinggal disesuaikan kembali dengan pilihan Bapak Ibu ya atau sobat sendiri. Kemudian anggap saja sekarang saya memilih yang sebentar, saya cek dulu. Oke, anggap yang split ya, split. Durasinya kita bisa atur di sini sobat. Bisa, kalau memang ingin diperlambat sedikit bisa diatur lagi sekian detik. Oke, kalau emang ini terlalu lambat bisa dipercepat, bisa dipersingkat maksud saya. Oke, kalau saya senang yang di tengah-tengah tadi, ada di mana tadi? Ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Kemudian apabila sobat ingin menggunakan satu transition untuk semua slide, tinggal dipilih apply to all. Ya, jadi otomatis slide-nya nanti akan sama semua. Mari kita cek dulu ya. Ya, ini dia kurang lebih tampilannya. Oke. Kita close dulu. Nah, sekarang saya ingin menambahkan animasi. Ya, animasi inilah yang berperan penting juga untuk membuat tampilan PowerPoint kita lebih menarik. Nah, kita pilih yang di sini dulu. Oke. Animasi. Animasi ini menampilkan memberikan animasi di setiap poin-poin yang ada. Contohnya di bagian opening, bahwa ketika sobat ingin menambahkan animasi seperti ini, oke. Jadi dia munculnya akan seperti ini ya, sobat. Oke. Ada beberapa pilihan tentunya di sini, yang swivel mungkin tinggal diklik. Oke, jadi awalnya nanti akan muncul seperti ini. Oke, saya ulangi lagi. Ya, akan muncul seperti itu, atau yang bounce. Ya, jadi munculnya akan seperti itu. Saya pilih yang bounce saja.
Kemudian yang kedua sekarang disusul oleh ini poin subtitlenya. Kan tadi sudah menggunakan yang bounce, anggap saja sekarang saya memilih menggunakan yang mana ya kira-kira. Coba yang ini ya, shape. Oke, jadi dia munculnya akan seperti itu sobat. Ya, poin per poin dia, tapi otomatis ya. Otomatis tinggal sekali klik. Oke. Kemudian sekarang ketika sudah selesai, saya ingin sekarang beranjak ke poin yang kedua. Ya, poin yang kedua seperti ini. Kita pindah ke bagian yang kedua. Sama caranya, tinggal pergi ke animasi. Kemudian kita pilih animasi yang bisa kita ambil. Contohnya yang zoom coba. Oke, jadi dia dari kecil ke membesar. Atau yang wheel. Oke, boleh. Kemudian sekarang yang di poin kedua. Nah, poin kedua ini saya pilih yang mana ya, grow and turn. Oke, boleh. Kemudian setelah selesai kita beranjak ke poin yang ketiga. Nah, poin yang ketiga ini kenapa di sini saya menggunakan title box seperti ini ya? Karena saya ingin memberikan animasi yang kesannya itu dia repeat, berulang terus dia. Oke, biar tidak bingung saya akan langsung saja berikan tutorialnya. Yang pertama itu kita beranjak ke animasi juga, kita klik yang ini. Tadi di slide sebelumnya saya hanya menggunakan yang animasi yang berwarna hijau ini. Mungkin sobat-sobat di sini bertanya, kenapa yang hijau saja dari tadi? Kenapa yang tidak di bawahnya? Oke, jadi fungsinya itu di sini berbeda-beda, sobat. Untuk yang hijau ini hanya menampilkan sekali saja munculnya, tetapi untuk yang di bawahnya ini kita bisa mengulangnya, yang memberikan animasi pengulangan. Contohnya sekarang saya pilih yang teeter. Oke. Nah, teeter ini saya mau munculkan dia berulang kali. Caranya adalah kita pergi ke animation pane. Ya. Pada animation pane, nah di sebelah kanan ini ada tanda panah arah ke bawah, kita klik, kita pergi ke timing. Nah, pada timing ini kita lihat dulu di sini ada start. Start ini artinya on click, ada pilihan with previous, ada after previous. Jadi maksud dari start ini adalah kapan munculnya box title itu. Kalau kita pilih on click berarti kita klik dulu baru dia muncul, atau mungkin yang with previous. Yang pilihan kedua ini with previous ini artinya ketika slide berikutnya kita klik, jadi tulisannya akan otomatis muncul. Kalau saya biasanya menggunakan yang ini. Kemudian untuk durationnya saya pilih yang fast saja. Nah, ini dia di sini kuncinya. Untuk membuat dia berulang-ulang terus, kita pilih di bagian repeat, kita klik until next click atau until end of slide. Oke, saya pilih yang until end of slide agar dia berhentinya nanti pada saat slide berikutnya muncul. Klik OK. Nah, jadi dia kurang lebih seperti ini. Nanti kita akan play. Kemudian masih ada satu lagi bagian di sini ya, bagian ini kecil-kecil ini. Sekarang saya ingin membuat per item agar dia munculnya sendiri-sendiri. Ya, contohnya yang pertama itu saya pilih yang bounce. Oke, dia akan keluar seperti itu. Yang kedua, agar dia berbeda, kita pilih saja di sini yang swivel. Yang ketiga, kita tinggal pilih yang fly in. Oke. Yang keempat, kita pilih saja di sini secara acak yang float in. Oke. Kurang lebih tampilnya seperti itu, sobat. Nah, sekarang beranjak ke slide yang terakhir. Sama, saya di sini ingin membuat repeat animation di tulisan example ini. Caranya sangat mudah ya, sudah kita tadi pelajari. Saya sekarang ingin pakai yang pulse. Oke, dia pulse itu seperti itu kurang lebihnya. Sekarang ini ya, kita pilih yang ini. Kemudian timingnya bukan on click tapi with previous agar dia muncul otomatis ketika
ketika slide ini sudah kita munculkan, kemudian durationnya kita pilih yang fast saja. Sebagai contoh ya sobat, nanti untuk durationnya bisa sobat sesuaikan kembali dengan keinginan sobat. Kemudian untuk repeatnya kita atur ke end of slide, klik OK. Oke, kurang lebih seperti ini sobat ya. Oke, sekarang saya akan munculkan sekarang saya akan tampilkan dulu untuk hasil dari PowerPoint yang sudah saya kerjakan hari ini. Oke, kita pergi ke halaman pertama, kita set show saja. Oke, jadi inilah tampilan pertama. Tulisan yang tadi akan muncul apabila kita klik next ya sobat ya. Klik next seperti ini atau klik pada mouse, boleh klik sekali saja. Nah, dia akan muncul bagian opening seperti ini, kurang lebih seperti itulah sobat ya. Kemudian ada beberapa poin-poin dari opening ini. Yang pertama itu ada greeting, kemudian yang kedua tadi ada praying, kemudian yang ketiga itu ada perception, yang keempat ada learning objective. Oke, berikutnya ada pretest juga lagi satu. Kemudian berikutnya tampilannya sama, masih kosong. Kita untuk mengawalinya kita klik saja lagi sekali agar muncul subtitlenya. Oke, jadi poin yang sekarang ini saya akan membahas mengenai learning objective. Berikutnya diklik akan muncul tampilan seperti itu tadi ya. Jadi ada beberapa tujuan pembelajaran kita hari ini itu sudah ditampilkan pada slide ini. Kemudian apabila kita klik next, oke, kita akan masuk ke manual prosedur text. Nah, inilah yang saya maksudkan tadi, untuk di animasinya itu kita munculkan berbarengan dengan slide ini. Jadi ketika slide ini sudah muncul, maka otomatis text box ini akan muncul dan memberikan animasi seperti ini, yang dimana dia repeated animation seperti itu. Jadi harapannya adalah peserta didik itu lebih asik lah belajarnya. Kita melihat media yang digunakan guru itu jauh lebih menarik ketika bila dibandingkan dengan media PowerPoint yang terkesan monoton seperti itu. Kemudian untuk memunculkan sekarang teks-teksnya yang ada di sini, kita klik sekali. Oke, jadi yang pertama itu yang akan saya sampaikan adalah mengenai pengertian atau definition dari manual prosedur text itu apa. Oke guys, second one, saya akan bahas mengenai the social function of manual procedure text. The third one yang akan saya bahas adalah the generic structure of manual procedure text. And then we have language features dari manual procedure text. Oke, ketika ini sudah selesai, kita pergi saja lagi ke slide berikutnya, tinggal diklik. Oke, ketika kita klik di sini, kita akan memiliki sebuah video yang tadi saya sudah sampaikan ya di sampel ini. Untuk memplay videonya, kita tinggal klik lagi sekali, klik. Nah, maka videonya akan otomatis kita putar, sobat ya. Jadi demikian dulu tutorial yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih sudah menyaksikan tutorial singkat mengenai cara bagaimana membuat tampilan media PowerPoint agar jauh lebih menarik. Kemudian jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan jangan lupa tinggalkan komen ya untuk membangun bersama-sama channel ini, karena kedepannya saya akan berkomitmen untuk membuat beberapa tips lagi terkait dengan media pembelajaran yang yang dapat membantu peserta didik meningkatkan motivasi mereka dalam mengikuti proses pembelajaran. Sebenarnya ada banyak sekali media yang bisa kita angkat ya, tapi hari ini saya fokuskan dulu ke media PowerPoint karena kenapa? Jujur saja masih banyak sekali media PowerPoint yang saya lihat itu tampilnya sangat monoton. Jadi di sini saya ingin memberikan sedikit tidaknya tutorial untuk membuat tampilan PowerPoint itu jauh lebih menarik seperti itu. Jadi apabila juga rekan-rekan sobat di sini memiliki tips yang lain yang lebih menarik lagi tentang membuat media pembelajaran PowerPoint ini, bisa tinggalkan komen di bawah agar kita sama-sama belajar tentunya.
Oke, sampai jumpa di next video tutorial. Have a nice day.